Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yukrahani min muhdisin wa sabiyyin wa fasiqin, dan dimakruhkan keduanya yakni adzan dan qomat, min muhdisin daripada orang yang berhadas, wa sabiyyin dan daripada anak-anak, wa fasiqin dan daripada orang fasik. Wala yasihu nasbuhu, wala yasihu dan tidak sah nasbuhu oleh mengangkatnya orang fasik dan anak-anak untuk menjadi muadzin. Wa huma afdalu minal imamati, dan keduanya adzan dan qomat yaitu lebih afdal minal imamati ketimbang menjadi imam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dalilnya karena firman Allah ta'ala, wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah, tidak ada yang lebih indah dari segi ucapan ketimbang daripada orang yang menyeru menuju kepada Allah. Qalat Aisyatu, berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, humul muadzinun, mereka itu orang yang menyeru kepada Allah adalah para muadzin. Wa qila, ada pendapat, hiya afdalu minhuma, menjadi imam itu lebih afdal ketimbang daripada muadzin dan menjadi orang yang qomat. Wa fuddilat min ahadihima bila nisa'in, dan diunggulkan menjadi imam min ahadihima ketimbang dari salah satu daripada adzan saja atau qomat saja, bila nizain, dengan tidak ada pertentangan pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini akan membahas hal-hal yang makruh dalam adzan dan qomat, dan akan membahas tinggian mana derajatnya di mata Allah, menjadi muadzinkah atau menjadi imamkah. Begitu. Sesudah kita mengkaji tentang sunat-sunat adzan, baik dari aspek muadzinnya atau dari sisi adzan dan qomatnya, malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang makruh dalam adzan dan qomat. Tentu dua hal. Yang pertama dari segi pelakunya, yang adzan dan yang qomatnya. Yang kedua dari segi adzan dan qomatnya. Dalam kitab kita disebutkan 3, namun dari mafhumnya banyak, sampai 10 daripada hal-hal yang makruh pada adzan dan pada qomat, saudara. Yang pertama, min muhdisin, makruh orang yang adzan itu enggak punya wudu, berhadas, itu makruh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an,
di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzinul mu'adzinu illa mutawaddian. Jangan adzan oleh orang yang adzan kecuali punya wudu. Artinya makruh kalau tidak punya wudu adzan. Dalam hadis yang lain, Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra dari Sayyidina Wa'il bin Hujar radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun wa sunnatun alla yu'adzina ar-rajul illa wa huwa tahir. Hak dan sunnah bahwa jangan adzan seseorang kecuali suci dari hadas kecil. Maknanya makruh adzan bagi orang yang tidak punya wudu. Di samping itu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad secara umum, tapi maksudnya pada wudu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, karihtu an adzkurallaha ala ghairi tuhrin. Aku benci, makruh, bahwa aku berzikir kepada Allah di atas ketiadaan punya wudu. Maksudnya bukan secara umum, tapi adat. Tidak punya wudu hukumnya makruh. Tapi perlu diketahui saudara, yang dimaksud makruh ini bila mana dari awal enggak punya wudu. Namun bagaimana di tengah-tengah adzan buang angin, habis makan ubi cilembu 7.000 sekilo, mana sedali. Kalau memang itu terjadi, tempat wudunya jauh, enggak apa-apa, terusin adzannya. Jangan sampai berhenti di tengah, mana wudunya jauh, ngantri lagi. Kata orang tuh adzan separuh, adzan lagi. Jadi dikata main-main, terusin aja. Bahasa Fathul Muin, muhdisin, berhadas secara umum, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi yang kedua, makruh orang yang adzan itu berhadas besar, junub. Emang juga malam itu jadwal dia sama bini, tidur kesiangan, waduh, adzan dia ambil speaker aja adzan, belum mandi. Ini makruh, lebih sangat lagi makruhnya. Orang gak punya wudu aja makruh, apalagi yang punya hadas besar. 3, wasobiyin, makruh yang adzan itu adalah anak-anak, bocah, yang adzan bocah. Kenapa makruh? Karena bocah itu kurang aman berbicara waktu sholat, begitu, kurang terpercaya. Di samping berita yang disampaikan dari bocah tidak diterima, bocah begitu. Meski kalau adzan sah, yang penting bisa, tapi makruh bocah adzan. Keempat, wa fasiqin, orang fasik, tukang mirit, bukan wirid. Kalau wirid sama mirit sama-sama sila. Kalau wirid pakai tasbih, kalau mirit balak 6, double it, tukang pakai celana pendek,
jadi muadzin makruh. Kenapa? Orang yang adzan itu harus orang yang terbaiknya. Kecuali ngelatih, ada orang tukang mabok mulu, suruh adzan berinsaf, ini bab lain, namanya politik. Berinsaf, nggak apa-apa. Begitu. Orang fasik makruh dia adzan. Karena orang fasik tidak terpercaya pada urusan waktu sholat dan juga beritanya tidak langsung bisa diterima. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in faqbalu. Enggak ada yang ada fatabayanu. Begitu, harus dicek ulang, maka makruh daripada orang fasik. Tapi ingat saudara, hukum makruhnya adzan daripada orang fasik dan daripada bocah ini bila nisbatnya pada adzan solat berjamaah. Akan tetapi bila solat dia sendirinya jam 2 begitu, si bocah solat dohor karena telat, tetap tidak makruh, masih sunnah adzan dulu, qomat baru solat zuhur. Demikian orang fasik. Begitu. Kalau buat sholat sendiri ya masih disuruh adzan dulu, lalu qomat, lalu sholat. Itu masih sebagaimana kajian yang telah lalu. Berikutnya yang kelima, makruh bicara di tengah-tengah adzan. Handphonenya bunyi, bentar dulu lagi adzan, sorry, enggak usah. Makruh, enggak haram, enggak. Sebab Nabi nyuruh sama Bilal pada waktu adzan, Bilal, ini mendung, hujan, suruh orang sholat di rumah aja. Ala sallu fi rihalikum, sholat di rumah aja. Itu lagi adzan, enggak haram, hanya makruh. Kecuali ada hajat, ada temennya, ada kala jengking maranin, biarin aja dah, saya lagi adzan. Jangan, nanti dicatek dia. Itu namanya ada hajat, perlu ngomong yang kayak begitu. Mana lagi, keberapa tuh ya? 5, 6. Oh 6. Makruh adzannya tidak ngadep kiblat. Adzan tuh sunatnya ngadep kiblat. Bila tidak ngadep kiblat, adzan makruh. Ketujuh, makruh adzannya sambil duduk, apalagi sambil tiduran, kecuali karena tidak mampu. Emang dia muadzin nggak bisa diri, ya sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, sambil tiduran, tidur miring. Cuman pesan saya kalau udah tiduran mau jangan maksa dah, wakili jamaah orang lain. Sebab abis adzan ini ngeri takut disolatin doang. Kalau udah tiduran mah begitu nggak usah lah. Begitu, kasih aja sama orang. Kalau adzan tuh begitu. Segi mampu diri ya diri adzannya, jangan duduk. Mana lagi, makruh keluar dari masjid sesudah adzan, muadzinnya tuh makruh. Kecuali ada hajat, emang dia kentut, ya mau gimana lagi, makruh. Habis adzan jangan keluar dari masjid, apalagi qomat. Mana lagi yang makruh ya? Yang makruh adalah memanjang-manjangkan adzan sampai kadang keluar daripada batas yang diizinkan oleh agama, sampai terjadi kesalahan yang kemarin kita singgung, salah-salah dalam adzan. Begitu. Terakhir, apa-apa yang sunat yang udah kelewat tuh, itu pada akhirnya adalah makruh, dan banyak tuh dari yang udah kelewat. Dia nggak baca tarji gitu kan, tarji asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditinggalin, makruh gitu. Itu hampir rata udah. Berikutnya wala yasihhu nasbuhu,
Bagaimana bila pengurus imam, ya pengurus dah, mengangkat muadzin daripada orang yang makruh, enggak jadi pengangkatannya. Ada orang fasik disuruh jadi muadzin, apalagi berbayar, enggak bisa. Bocah muadzin yang dia aja itu enggak. Wala yasihu nasbuhu, yakni nasbukulin minal fasik wassabi. Jadi seorang imam penguruslah enggak diterima, ditolak secara agama bila mengangkat muadzin orang fasik. Begitu juga bocah. Kenapa? Udah kelewat kajiannya, syarat adzan mukallaf, bocah belum mukallaf. Syarat adzan adalah amanah dan orang fasik tidak termasuk amanah. Begitu. Lalu timbul pertanyaan, tinggian mana adzan plus qomat dibanding jadi imam? Begitu. Jadi kalau ngomong makruh masih terus, makruh yang qomat bukan muadzin. Begitu. Makruh karena paket, kalau adzan qomat, kecuali izin nama yang adzan. Boleh nggak saya yang qomat? Duitmu nggak dipotong, saya nggak minta, cuma qomat aja. Kata dia, kalau nggak minta mau adzan juga nggak apa-apa. Kata dia. Jadi dalam agama, tinggian mana adzan plus qomat dengan menjadi imam di dalam sholat. Ulama saudara berbeda-beda pandangan pada bagian ini. Pendapat yang pertama, dan ini yang paling kuat menurut Fathul Mu'in, mengikuti pendapat gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa wahuma afdalu minal imamati. Adzan plus qomat di mata agama ganjarannya lebih gede dibanding menjadi imam. Menurut Fathul Mu'in, mengikuti kalam gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan menurut Imam Romli, adzan doang, adzan saja lebih tinggi di mata Allah ganjarannya dibanding jadi imam. Sekalipun menjadi imam itu hukumnya fardu kifayah, masih tinggian adzan yang muktamad. Biasa ulama-ulama Mesir patokannya Nihayatul Muhtaj, berbeda ulama Mekah, Yaman patokannya Ibnu Hajar Al-Haytami, Kaifatul Mu'in. Sehingga saudara kita perlu ketahui, agar saya pengerti, ada 3 sunnah dalam agama ganjarannya melebihi ganjaran wajib, padahal kedudukannya sunnah. Ada 3, ada 3. Di mana-mana ganjaran wajib lebih tinggi daripada sunnah, tapi dalam agama ada 3 macam sunnah, bila dikerjakan ganjarannya lebih tinggi di mata Allah dibanding yang wajib. Salah satunya adzan. Kan sholat berjamaah dalam qaul mu'tamad hukumnya fardu kifayah, nanti di depan akan dibedah. Fardu kifayah kan wajib maksudnya. Dibanding adzan masih tinggian dia. Adzan lebih tinggi dibanding ngimamin. 2, sunat lebih tinggi dibanding wajib adalah membebaskan lebih tinggi daripada memberi waktu. Nungguin. Ada orang punya utang sama kita, biar gampang, berapa utangnya? 1 juta.
Kapan bayarnya lu ngutang? Waktu itu 17 Agustus ngutangnya. Kapan lo bayar? Tanggal 5 Desember. Tanggal 5 itu kapan ya? Oh sekarang. Tanggal 5 Desember. Amai, maka kemudian kita tagih. Bang, ini udah jatuh tempo. Kata dia, maafin, belum ada duit. Kata agama, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu nggak mampu bayar, kewajiban tuan utang nungguin, ngasih tempo. Saya nggak ada duit, Bang. Jadi kapan? Minta izin sebulan lagi. Begitu. 5 Januari. Iya baik. Baik. Itu wajib. Nungguinnya wajib. Sebab ente orak-orak pagernya ampe roboh nggak bakalan bayar. Emang juga kagak punya duit. Ente injak-injak perutnya, yang keluar bukan duit tapi tinja. Begitu. Maka kewajiban agama tungguin. Tapi ada yang lebih tinggi daripada ini, sunat, bebasin. Ya udah nggak usah bayar, sunnah. Jadi nungguin, ngasih tempo hukumnya wajib, namun membebaskan sunat. Tapi di mata agama membebaskan lebih tinggi dibanding nungguin. Begitu. Udah bebasin aja. Daripada ini tungguin ngelamun. Kurang baik apa gua sama dia? Tapi dia kayak begitu sama gua. Miring kiri. Daripada begitu robek aja bonnya. Robek aja. Nyape-nyapein kayak begitu. Itu kerjaan saya tuh. Ya, kayak begitu. Jadi cut namanya. Biar nggak pegel. Begitu. Jadi hati juga bersih. Begitu. Daripada kita ngelamun saban hari ngederes borok Quran yang dideres ebon mulu, kan pegel, bakar, capek, begitu, kayak begitu. Mana lagi ngucap salam hukumnya? Hukumnya ngucap salam sunnah, jawab salam wajib. Tapi di mata agama ganjarannya tinggian ngucap salam. Kata Nabi, absyus salam. Ayo dong ngucapin salam. Assalamualaikum ketemu orang. Itu sunat, tapi ganjarannya lebih gede daripada jawab waalaikumsalam. Ente jangan nunggu orang ngucap salam baru waalaikumsalam. Kan gedean gue wajib. Lah kagak. Gedean dia. Ganjaranmu itu gara-gara dia. Jadi dibagi sama dia dapat double. Jadi ucapin salam, assalamualaikum, gitu. 3 sunnah yang di mata agama ganjarannya melebihi ganjaran wajib. Singkatnya, azan plus qomat kata Fathul Muin lebih tinggi daripada menjadi imam. Itu di mata Allah. Tapi kalau di mata masyarakat DKM itu tinggian jadi apa? Imam. Tuh yang jadi imam tuh tahu tuh begitu, dihargai dia nyari imam. Yang adzan enggak begitu. Yang adzan pemerintah aja itu dibantu yang jadi imam, ada namanya boti begitu, jadi imam. Muadzin enggak. Jadi gitu. Tapi di mata agama tinggian muadzin dibanding jadi imam. Dari mana dalilnya? Satu, di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Biasanya suka dibaca tuh sama orang yang mau adzan. Ini dalil ketinggian adzan. Kata Allah, siapa yang lebih tinggi, lebih baik perkataannya, maknanya tidak ada lagi yang lebih baik perkataannya selain muadzin yang menyeru menuju kepada Allah, beramal soleh. Ketika Siti Aisyah ditanya, siapa ini penyeru menuju kepada Allah yang dipuji ini dalam surat Fussilat ayat 33 ini? Sayyidah Aisyah menjawab, nazalat
fil muadzinin. Ayat ini turun berbicara pujian Allah terhadap para muadzin, sehingga adzan itu paling tinggi nilainya dibanding menjadi imam. Kedua, di dalam hadis-hadis yang begitu banyak Nabi menyampaikan ketinggian nilai adzan dibanding jadi imam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Kata Nabi, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Kata Nabi, imam itu penanggung jawab, sedangkan orang yang adzan adalah orang yang terpercaya. Ya Allah, berikan bimbinganmu kepada para imam dan ampunilah dosa-dosanya mereka-mereka yang tukang adzan. Nabi mintakan untuk muadzin ampunan dosa, tapi Nabi mintakan hidayah kepada para orang-orang yang jadi imam, dan dimaklumi ampunan lebih tinggi dibanding minta bimbingan. Karena itu ketika orang udah wafat yang dimintakan Allahumma gfir lahu lamaghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairun mimma tajma'un. Begitu. Kenapa imam penanggung? Fatihah makmum yang masbuk ditanggung oleh dia. Begitu. Tapi tinggian muadzin yang jadi tukang adzan didoain Nabi Muhammad, dosanya rontok kalau adzan. Makanya orang tuh kalau adzan dorong-dorongan, lu aja. Kenapa? Saking ogahnya dosanya habis begitu. Bener nggak? Lah itu kenapa dorong-dorongan? Kan dosanya mau dihabisin. Dia kagak mau. Itu ngapa itu? Orang yang adzan itu adalah pemegang amanat waktu sholat. Begitu. Sedangkan pemegang amanat waktu sholat lebih tinggi daripada yang menanggung Fatihah. Tandanya Nabi doain supaya diberi bimbingan yang jadi imam, tapi Nabi mintakan ampunan kepada orang yang adzan. Sedangkan ulama berkata ampunan itu bagaimanapun lebih tinggi dari segalanya. Ampunan. Mana lagi dalilnya bahwa adzan qomat lebih tinggi daripada jadi imam? Dalam adzan Nabi izinkan untuk undian, berlomba-lomba untuk adzan, tapi tidak ada kebolehan dari Nabi berlomba-lomba untuk menjadi imam. Ampe di masyarakat kita belum kita dengar ada perlombaan jadi, tapi perlombaannya jadi iya muadzin. Pernah dengar enggak? Enggak ada ya. Muadzin ada? Ada. Iya. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslimnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, summa lam yajidu illa an yastahimu lastahammu." Andai manusia itu tahu ganjaran gedenya kayak apa orang yang adzan dan orang yang sholat barisnya di baris pertama. Andai tahu ganjaran baris pertama dalam sholat dan ganjaran adzan, kemudian tidak ada ruang untuk adzan kecuali kudu dikocok karena pada rebutan, maka kudu berebut ngocok. Ini nggak bisa kocok, undi. Kalau tahu, karena nggak tahu, boro pakai ngundi, disuruh aja. Jangan gua, gitu. Yang ngomong begitu jangan gua tuh, orangnya ngaji juga ini, orangnya. Begitu saudara.
Kayak begitu. Padahal ganjaran adzan lebih tinggi daripada ganjaran jadi imam. Jadi imam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra, kata Sayyidina Umar, "Lau kuntu muadzinan ma balaitu an la ujahida wala ahujja wala a'tamira ba'da hijjatil Islam." Andai saya ini tugasnya dari Nabi supaya menjadi muadzin, saya nggak mau peduli, nggak perang nggak apa-apa, masih tinggian adzan. Kan yang adzan nggak boleh perang, kudu nunggu apa? Masjid, ya masjid. Gitu. Enggak haji nggak apa-apa, enggak umroh nggak apa-apa, yakni haji sunat. Antara haji sunat, haji kedua, ketiga, ama muadzin, masih ganjarannya tinggian muadzin. Coba begitu. Kalau kita pengen dapat ganjaran haji ke Mekah, kita orang gablok duit, adzan aja. Ganjaran gede, adzan. Kayaknya nanti Isa rebutan adzan ini. Itu kayak begitu, saudara. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang tukang azan di dunia nanti di akhiratnya paling panjang lehernya. Apa itu maksudnya? Paling banyak pengikutnya. Jadi orang-orang tuh kalau mau masuk surga yang sholat, tar dulu yang adzan dulu. Orang dia yang manggilin lu sholat. Begitu. Bukan panjang lehernya. Wah, gak ada, takut panjang doang. Wah, kayak jerapah. Itu namanya nggak ngaji namanya. Bukan begitu. Dalam tafsir hadisnya itu, atwalun nasi anakat ay aksaruhum atba'an. Banyak pengikut-pengikutnya orang yang ada. Bahkan kalau kita jadi muadzin setahun nggak putus, nggak digaji, nggak pengen digaji, adzan relawan. Jadi ada juga relawan adzan, nggak digaji, setahun kita adzan. Itu kalau kita adzan setahun nggak putus, nanti di akhirat mau masuk surga, kata Nabi, nggak boleh, suruh diri di pintu surga. Lalu kemudian silakan ente tolongin siapa yang kamu mau tolongin yang masuk neraka. Ada temennya, dulunya baik banget, suka bagi duit sama dia kalau adzan. Ya Rob, tuh yang di neraka masukin surga, kasih. Siapa lagi? Silakan. Tuh yang adzan. Yang jadi imam nggak? Sahabatin enggak. Yang adzan. Itu begitu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, al muadzinu kasyahid. Orang yang adzan yang enggak minta bayaran itu matinya kayak orang mati syahid. Idza mata lam yudawad fi qabri. Bila mati jasadnya utuh. Orang tukang adzan. Itu keuntungan yang adzan. Belatung oga makan orang yang tukang adzan. Belatung. Jasadnya utuh. Kalau jasad utuh maknanya surga, surga. Yang adzan. Yang adzan. Masalahnya suara saya ini serak-serak bengek. Enggak mau penting, yang penting lu adzan. Begitu. Jangan enggak adzan. Begitu, adzan. Tandanya engkong-engkong aja kalau subuh tuh. Jadi aja. Begitu. Itu masalahnya yang muda pada kagak bangun, begitu. Jawabannya begitu. Jadi adzan tuh penting. Dalam hadis yang lain, kalau kita adzan 7 tahun, 7 tahun enggak putus kecuali sakit, pastikan orang itu garansi dari Nabi enggak bakal masuk neraka. 7 tahun. Begitu. Adzan. Begitu. Jadi untung orang adzan. Intinya tinggian adzan dan qomat dibanding jadi imam. Pendapat kedua, wakila, kata Fathul Min, wakila dhaif, tinggian jadi imam dibanding jadi muadzin.
Ini pendapat Imam Rafi'i. Berbeda pendapat Imam Nawawi. Yang mu'tamad, idza ta'arada bainan Nawawi ar-Rafi'i fan Nawawi muqaddam. Begitu dalam fikih Syafi'iyah. Kata Imam Rafi'i, tinggian jadi imam dibanding yang adzan. Sebab adzan adalah persiapan mau sholat. Sedangkan menjalankan perintah sholat ini jauh lebih tinggi daripada persiapan. Begitu. Itu begitu. Itu alasannya. Kedua, karena Nabi selalu jadi imam, enggak jadi muadzin. Begitu. Nabi. Ulama jawab, masalahnya kalau Nabi adzan, yang enggak datang ke masjid jadi kafir, berdosa besar. Hayya 'alas shalah, ayo sholat, wajib mematuhi perintah Nabi. Maka Nabi ngimamin. Begitu. Tapi kan tapi jadi imam, enggak jadi muadzin begitu. Begitu para khulafaur rasyidin jadi imam, enggak jadi muadzin. Begitu. Alasannya, dan alasan berikutnya karena adzan adalah karena jadi imam adalah fardu kifayah. Adzan adalah sunnah, tapi dijawab ada loh sunnah yang kedudukannya lebih tinggi daripada wajib. Jumlahnya ada 3. Segini kajian kita. Nanti sunnah-sunnah bagi yang dengar adzan, bagi yang dengar qomat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.